Halo, Halo Pak Gumilang, apa kabar? baik, baik sekali. Oke, sehat Pak Gumilang? Sehat, alhamdulillah. Semoga Alhamdulillah. semuanya sehat selalu. Ya, amin, amin. Semoga semuanya juga sehat selalu ya Pak ya, Mitra for Life dimanapun ya. Oke, nah kalau kita lihat nih, mungkin Bapak Ibu Mitra for Life nih sudah ada yang menyapa-nyapa nih. Nih, kayaknya ada apa namanya beberapa mitranya Bapak nih ya yang hari ini nonton ya. Oke ya, mungkin boleh disapa-sapa dulu untuk Mitra for Life yang sudah hadir hari ini Pak. Ya, wah ini banyak yang hadir ya. Ada Gold Nazrul Salim dari Singapura ya. Dan teman-teman semua dari Papua, dari seluruh Indonesia, semoga siang hari ini kita bisa mendapatkan semangat tambahan dari sharing saya, Bapak Ibu semua. Ya, Oke. mungkin kemudian Oke ya, jadi itu tadi sambutan dari Pak Gumilang ya. Mungkin kalau misalnya dilihat-lihat nih mukanya Pak Gumilang nih, kalau dari nama juga kayaknya agak familiar nih, ada mas-masnya nih juga ya. Kayak juga masih mas-mas ya. Bapak masih muda ya Pak ya, masih masih muda. masih 20 something ya kayaknya ya. Ya, masih 20-an saya Budian. Ya masih 20-an karena suka minum Prenuvo terutama ya, jadi feel 20 terus ya. Minum TF Oke, rutin. Oke, nah itu ini di rumah Pak atau di mana Pak? Ini di rumah. Oh di rumah ya itu jadi apa dipajang apa pajangan rumah ya buat pajangan rumah ya gambar TF-nya ya. Ya ini saya buat tahun berapa ya? Udah lama ini. Belum diupdate. Oke oke saking sukanya sama produk For Life jadi buat gambar di rumah ya untuk mengingat ya. Oke. Nah kalau boleh diceritakan nih Pak Gumilang ya aku panggilnya Pak apa Mas nih? Pak aja apa Mas? Ya, kemudian Kenapa? Mas Gumilang. Mas Gumilang. Oke, supaya selalu muda ya. Oke, berarti Ya. Mas Gumilang sendiri mungkin boleh diceritakan latar belakang background-nya atau pekerjaannya dulu sebelum bergabung di For Life. Oke. Jadi saya mau cerita sama teman-teman semua. Saya dulu sekolahnya itu adalah sarjana manajemen bisnis. Di sini adalah orang yang memang belajar bisnis, teman-teman, di Jakarta. Kemudian saya ini sejak kuliah itu sudah jalanin For Life. Jadi saya tidak sempat itu untuk bekerja dan memang tidak mau kerja, Bapak Ibu semua. Jadi saya itu memang melihat setelah sadar ya, setelah saat disadarkan oleh kakak saya, Mas Riyandi. Jadi For Life ini mereka sudah punya yang bagus-bagus semua. Jadi saya bergabung sama For Life itu karena saya mengakui memang For Life ini luar biasa. Jadi saya sejak bergabung bersama For Life sampai sekarang tuh belum pernah bekerja Bapak Ibu. Hanya dari For Life saja kita ngasilin. Oke. Pak tadi berarti dari kuliah ya berarti ya? Ya, dari kuliahan. Jadi kalau misalnya teman-teman punya anak ya, lagi kuliahan kan kelihatan tuh mentalnya, kapasitasnya masih yang takut ngobrol sama orang tua, kemudian bawahnya tuh yang apa agak-agak berani gitu ya teman-teman ya. Nah itulah saya dulu teman-teman. Jadi saya bergabung bersama For Life ini dari yang nggak ngerti apa-apa karena nggak punya pengalaman kerja. Tapi ya saya jalani belajar ya. Kebetulan alhamdulillah saya bertemu dengan mentor-mentor luar biasa di bisnis For Life ini. Upline-upline kita tuh mentor-mentor luar biasa Bapak Ibu. Oke, berarti usia berapa tuh Mas Gumilang gabung? Saya gabung sama For Life itu di usia 22 tahun. 22 tahun. 22 tahun. Sekarang berapa tuh usianya kalau boleh tahu tuh? Sekarang itu mau 35. Oh, mau 35. Berarti udah 10 tahun lebih ya? 12 tahun lebih ya. 12 tahun lebih. Berarti tadi untuk kenal For Life sendiri dari saya kenal For Life itu usia 22 tahun. Jadi ceritanya gini teman-teman. Awal saya bergabung itu kakak saya Mas Riyandi itu datang kan ke Jakarta, kan saya lagi kuliah di Jakarta Bapak Ibu. Jadi saya lagi sekolah bisnis, terus kakak saya ngajakin, gue nih ada bisnis bagus gitu kan. Nih namanya
for life gitu kan. Cuman saya ngeliat, wah ini kayaknya network nih kan gitu ya teman-teman. Wah ini MLM nih kan gitu Bapak Ibu. Jadi saya tolak abis-abisan teman-teman sama kakak saya, karena saya nggak mau gitu gabung bisnis network saat itu ya, karena saya nggak ngerti. Lalu kakak saya pintar, dia taruh buku for life itu tentang for life semuanya itu dibundel seperti ini teman-teman. Jadi dia taruh di meja saya, dibilangnya ketinggalan gitu kan, padahal sebenarnya dia niat naruh itu di meja gitu kan. Nah pas saya lagi kuliah, ternyata di sekolah bisnis itu dipelajari loh network marketing. Jadi sekolah bisnis yang saya sekolah di Menteng PTM ya, di Tugu Tani itu, di Menteng Jakarta Pusat, itu sekolah manajemen bisnis. Jadi dipelajari ternyata network marketing itu. Jadi itu hanya salah satu cara marketing ya teman-teman. Nah jadi pas saya belajar tentang network marketing di kampus, saya baca dong buku itu kan, saya lihat satu gitu kan, kok Forlife punya paten transfer factor gitu ya, kok bisa begini gitu ya teman-teman ya. Nah akhirnya saya minta maaf sama kakak saya, ini apa sih, kok kayaknya keren deh gitu kan, tolong ngajarin dong. Nah gitu, situ saya mulai belajar Bapak Ibu semua untuk mempelajari lagi lebih jauh tentang Forlife. Kemudian Oke, jadi awalnya sempat kayak menolak ataupun apatis ya, karena wah ini bisnis network marketing, terus kemudian karena melihat dari tadi brosurnya ya berarti ya. Jadi saya gini ya Bu Dian ya, karena kan saya masih muda ya, usia 22 tahun. Di kampus itu banyak yang prospek saya, teman-teman. Ada perusahaan dari Cina gitu, perusahaan teh kan gitu ya, prospek saya gitu kan. Saya ikut acaranya juga gitu kan, loncat-loncat segala macam, terus dalam hati tuh udah agak ilfil gitu kan. Nah cuman saya ngerenung lagi teman-teman ya, merenung lagi, kok di kampus saya pun belajarnya itu ngebahasnya itu dari sisi negatifnya gitu. Nah di situ kan saya berpikir keras gitu teman-teman, kok dibahasnya dari sisi negatif, kok nggak dari sisi baiknya gitu. Jadi yang menarik itu adalah ketika kenapa kakak saya ngajakin saya gitu loh teman-teman. Mungkin yang mengundang Anda ini sahabat-sahabat Anda kan di bisnis Forlife kan. Nah kenapa kakak saya ngajakin saya terjun di bisnis network gitu loh teman-teman. Nah akhirnya saya ngerenung gitu kan. Nah dulu ada slide tuh teman-teman, slide bahwa ada namanya penggandaan waktu. Jadi kalau seorang bos perusahaan, dia punya karyawan 100 orang. 100 orang karyawan itu dipekerjakan untuk bekerja buat bosnya kan gitu teman-teman ya. Ada 100 jam kerja, 8 jam misalnya. Berarti kan 8 jam kali 100, berarti si bos ini dia bayar gaji karyawan, dia punya 800 jam. Kan gitu Bapak Ibu. Nah, 8.000 jam ya, 100 ya. 800 ya, 800 jam gitu kan. Nah sama di bisnis network, ternyata ketika saya lihat slide itu, oh iya benar juga ya, saya punya jaringan nih teman-teman. Anda punya jaringan nih. Ada 100 mitra Anda nih gabung di bisnis Forlife, dan kita bareng-bareng nih kerjain kan, Forlife ini kan kerjain bareng-bareng nih. Baik, kita kerjain bareng-bareng nih Forlife yuk. Berapa? 8 jam sehari. Oke, 8 jam. Teman-teman tuh punya 800 jam juga. Sama seperti seorang bos yang memiliki penggandaan waktu. Nah, dari situ saya mulai buka hati saya teman-teman. Jadi, sebenarnya bisnis network ini nggak jelek. Kenapa kakak saya ngajakin saya bergabung bisnis Forlife? Karena disitulah saya bisa menggandakan waktu saya gitu teman-teman. Disitulah saya negatif saya sama network tuh saya hilangin tuh teman-teman. Terus saya cari banyak ustadz gitu teman-teman ya. Ini katanya ada yang bilang haram loh, ada yang bilang inilah, saya pelajarin satu-satu gitu kan. Enggak, sama aja katanya dibilang gini, itu hasilnya nggak jelas, nanti uangnya dari mana kan gitu ya. Nah, sama aja jualan sosro, teh botol teman-teman, itu yang beli pun nggak jelas itu gitu, nggak kenal Anda gitu. Sama di First Forlife juga sama gitu. Jadi ini nggak berdasar nih ngomong segala macem gitu loh. Jadi setelah hati saya jelas, ini halal loh ya, saya agak marah lah kalau ada orang bilang ini haram gitu ya. Gue enak aja mau gue makan duit haramnya gitu Bapak Ibu ya. Jadi disitulah saya mulai kebuka Bapak Ibu. Jadi ketika saya mulai ngebuka, ternyata bisnis network itu menggandakan waktu. Nah masalahnya sekarang di COVID deh teman-teman. Pas COVID ini Anda punya perusahaan, punya 100 karyawan nih. Gaji karyawan 100. Mabok nggak sekarang? Mabok. Coba bisnis Forlife. Perlu bayar gaji karyawan nggak? Nggak perlu. Gitu loh teman-teman.
Jadi sebenarnya network marketing itu sebenarnya penemuan terbaik di bidang bisnis abad ini sebenarnya konsepnya. Jadi resiko itu semua dipegang oleh For Life sekarang nih. For Life yang produksi barang segala. Jadi akhirnya saya belajar lah Budian, belajar mengenai For Life lah. Akhirnya saya mengakui dan saya minta maaf sama kakak saya. Gitu. Oke, nah itu setelah menjalankan ya. Nah, kalau boleh diceritain nih awal-awal jalanin bisnis For Life 6 bulan sampai setahun pertama gimana tuh? Nah, jadi kan ya kita lihat kapasitas kita ya Bapak Ibu. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang sudah berusia, sudah punya pengalaman kerja mungkin ya. Jadi saya saat itu 22 tahun tuh ya ngomong sama orang tua aja agak minder gitu. Jadi bahasanya tuh saya ini kan anak muda ya, kalau ngomong sama sepantaran ya saya berani dia, tapi kalau ngomong sama yang agak lebih tua udah 40 tahun, 50 tahun saya agak minder, saya belum punya penghasilan sama sekali kan gitu. Nah, tapi ya saya tuh untungnya tuh ada mentor-mentor ya yang ngajarin ya. Saya curhatkan gitu ya. Bang, saya ada Pak Ramos tuh. Saya sering belajar sama Pak Ramos, sama Pak Rian, sama Dokter Edu gitu kan. Bang, gue nih agak minder nih ngomong sama orang tua gitu kan. Kenapa ya gitu kan. Makanya dandanan saya dulu Bapak Ibu, itu saya agak tuain. Jadi kacamata saya, baju. Jadi saya agak tua-tuain supaya saya tuh kalau ngomong sama orang tua tuh agak yang nggak disepelein lah gitu loh teman-teman. PD-nya sih ada gitu, cuman kayak ada rasa minder gitu kan. Nah, tapi perlahan-lahan itu hanya di pikiran saya saja, hanya di mindset saya saja ternyata. Jadi orang tua pun ngedengerin kita juga kok sebenarnya. Pada saat itu ya, 6 bulan pertama ya. Lalu kata kakak saya gitu kan, kata Mas Rian, gimana cara gabungnya nih gitu kan. Saya kan nggak punya duit Bapak Ibu. Nggak punya duit. Pas kuliah kan saya masih ya anak mahasiswa inilah mandiri gitulah, anak mahasiswa yang apa gimana caranya bisa kuliah kan gitu ya teman-teman ya. Jadi saya saat itu ditanya sama abang saya kan, gimana cara gabungnya gitu kan, nih beli 3 botol kan gitu ya. Nah yang saya lakukan Bapak Ibu, karena saya mau sukses ya, saya memang sudah punya keputusan itu saya nggak mau kerja, karena kalau saya kerja itu hasilnya ketakar kan gitu ya. Saya punya 24 jam di waktu kerja, ya gaji saya cuma segitu kan gitu teman-teman. Ya, saya mau jadi sales atau jadi pengusaha atau jadi network marketer setelah saya sadar ya. Nah, akhirnya saya jalanin. Cara gabung gimana? Cara gabung saya itu adalah saya langsung cerita sama teman-teman di kampus saya, Bapak Ibu. Kan suruh gabung 3 botol tuh. Nah, saya nggak punya duit nih. Nah, teman-teman saya kaya-kaya tuh saya datengin, Bapak Ibu. Saya prospek nih, siapa yang sakit-sakit ya? Oh, ini sakit nih, sakitnya autoimun, kan gitu ya. Bapaknya ada yang kena sakit jantung nih kan gitu. Saya prospek satu-satu Bapak Ibu. Jadi karena di kampus tuh kan saya terkenal tuh kan nggak pernah bohong gitu Bapak Ibu ya. Jadi saya tuh kan dapat beasiswa di kampus kan gitu ya. Jadi saya bilang langsung to the point gitu kan. Kayaknya gue udah pelajarin deh problem lu kan gitu kan. Lu kayaknya kena autoimun deh, namanya psoriasis kan gitu ya. Nah lu butuhnya ini nih. Lu beli aja 3 botol. Nanti gue ajakin ketemuan sama yang jualnya kan gitu teman-teman. Akhirnya ketemuan tuh. Saya gabung itu, teman kampus saya, dia gabung beli 3 botol Trifactor, ketemuan di Hoka-Hoka Bento di ITC Ambasador Jakarta. Jadi nggak pakai uang saya Bapak Ibu, tapi pakai uang teman saya. Itu yang pertama Bu Dian, proses awal-awal ya. Nah terus setelah berjalan bisnis ini, saya nanya lagi dong, terus gimana dong cara jalaninnya? Ya udah, jual terus kan gitu. Jadi ya kita masih belum pada ngerti ya saat itu ya, jualan terus gitu Bapak Ibu. Jadi saya sampai naik motor itu untang-panting jualan sebotol, 2 botol, 3 botol gitu kan. Alhamdulillah tuh mulai dapat bonus pertama saya itu dapat kalau nggak salah ya teman-teman ya 1,6 deh kalau nggak salah. 1,6 juta itu pun saya langsung beliin arloji saya tuh. Beliin jam buat saya tuh teman-teman. Nah, terus capek juga ya lalu-lalang begini gitu kan ngebangun ngejualan tab gitu kan. Terus saya tanya lagi gimana ya supaya lebih gede ya ngasilinnya kan gitu Bapak Ibu. Saya tanya, ya kalau mau lebih gede jangan jualan sebotol, jualan sepaket. Oh gitu, saya jualan sepaket Bapak Ibu. Sepaket saya jualin. 4 botol, 5 botol. Dulu ada paket 10-12 tuh. 10 botol gratis 2 botol tambahan. Jadi 12 botol, wah saya dapat lumayan itu. Bonus udah mulai naik tuh Bapak Ibu. Mulai naik 5 juta gitu kan. Tapi sambil jalan pas sore-sore malam-malam gitu kan capek juga jualan paket-paket gini ya.
5 juta, ya alhamdulillah kan enak juga ya, kayaknya dapetin bonus 7 juta, 12 juta gitu teman-teman. Jadi saya udah mulai ada keinginan tuh, enak ya dapat 12 juta gitu. Rasanya nyaman gitu kalau dapat uang segitu kan gitu ya teman-teman ya. Ada keinginan gitu kan. Nah, terus saya tanya lagi, gimana caranya supaya dapat 12 juta ya? Nah, kalau mau dapat belasan mah ya nggak bisa jualan. Terus ngapain kan gitu ya? Ya bangun mitra. Oh, bangun mitra. Akhirnya teman-teman sejak saat itu saya mulai ngebantu mitra-mitra, saya mulai ngajakin teman-teman saya untuk gerak bareng sama saya. Gitu. Saya minta kakak saya, Kak ada ini nggak, ada referensi nggak kan gitu ya, anak-anak mahasiswa yang lagi butuh uang gitu ya, siapa gitu kan. Ini saya mau bantuin kan gitu ya. Ada nih, munculin berapa orang. Nah, sejak saat itu saya mulai ajakin tim saya ini mulai gerak sama support system. Akhirnya alhamdulillah teman-teman, jadi bener nggak capek. Jadi 12 juta masuk, tim kembang lagi masuk 15 juta, kembang lagi dapat 17 juta, 20 juta. Akhirnya 30 juta masuk tuh ketika tim berkembang gitu. Jadi kesimpulannya adalah teman-teman, saya itu ngelewatin dari proses jualan sebotol, jualan sepaket sampai bangun mitra. Itulah teman-teman yang saya lakukan. Kalau misalnya tadi kan dijelasin dari jualan dulu ya, dari jualan produknya dulu, terus kemudian sempat prospek pastinya ya, gitu. Nah, itu prospek itu udah jalan sendiri atau masih didampingi sama upline ya, sama kakak sendiri ya, berarti kalian ya? Saya dibantu Mas Rian prospek itu pas yang gabung doang. Tanya aja sama abang saya. Jadi saya minta bantuan itu pas gabung for life aja. Yang untuk ini ya, untuk prospek sendiri ya gitu, karena saya kan belum punya PD ya teman-teman ya. Jadi saya membangun percaya diri itu, integritas kan penting ya dalam bisnis ini kan ya. Jadi saya nggak punya produk nih untuk minum kan gitu teman-teman ya. Jadi tapi alhamdulillah saya punya upline baik-baik dulu ya gitu kan. Ada Pak Ramos, Dr. Edu gitu ya. Nih minum nih, bagi-bagi gitu kan. Dibagi bio gitu kan, minum. Oh, ini rasanya ya. Jadi saya sampai belinya itu 1 botol chewable teman-teman. Saya punya duit itu, saya beli 1 botol chewable. Saya minum 1 permen 1 hari. Demi saya kalau ngomong tuh nggak mau bohong gitu loh teman-teman. Saya udah minum gitu, minum teh, saya minum gitu. Chewable 1 permen 1 hari, kan 3 bulan kan lumayan ya. Jadi 3 bulan saya bisa minum Transfector dan saya ngerasakan hasilnya. Saya punya Kaligata itu muncul dan akhirnya sembuh. Gitu, suara terlalu kecil. Nah, suara saya jelas nggak sih nih? Kalau di saya sih jelas ya. Okay. Mungkin Bapak Ibu Mitra for Life boleh respon juga ya, suara saya sama Pak Gumilang jelas ya. Oke. Mungkin ada beberapa yang sinyalnya juga terganggu ya dari daerah masing-masing. Oke. Jadi memang cuman sekali itu aja ya. Maksudnya pada awal gabung dibantu, lainnya langsung prospek sendiri ya berarti. Mas ya, banyak kan prospek sendiri. Jadi memang sampai apa ya saya sih tahu sih tujuannya upline saya itu supaya mandiri. Dulu kita untuk presentasi itu dijeblosin kemudian. Jadi kalau kita buat acara presentasi itu langsung ditembak, lu aja yang bawain ya. Ya kan kalau kita udah mundur kan agak malu ya gitu ya. Akhirnya ya presentasi pun gemeteran juga gitu. Okay, jadi emang banyak dijeblosin kita. Ya luar biasa sih, jadi lebih berani ya langsung orang. Ya, nah terus kalau tadi itu dari awal jalaninnya gitu kan ya prosesnya. Nah kira-kira ketika jalanin ini ada hambatan-hambatan nggak sih yang dirasain oleh Mas Gumilang sendiri? Ya hambatan sebenarnya gini teman-teman ya, kita ini kan bergabung bisnis for life ini kan memang agak beda ya gitu kan. For life ini bukan perusahaan yang money oriented banget sebenarnya teman-teman, karena saya sudah buktikan itu dari 2009 ya sampai 2022 ini. Jadi ada hambatan yang memang saya tuh nggak jalanin for life teman-teman selama 6 tahun lah ya. 6 tahun itu saya cuma belanja doang gitu loh, tapi ya alhamdulillah masih ada jaringan, masih ada ya yang saya udah bentuk dulu gitu kan. Jadi karena memang hambatan itu saya yang buat sendiri gitu. Jadi
ini mungkin teman-teman bisa memahami anak-anak muda ya yang sepantaran saya dulu gabung gitu ya. Jadi saya ini kan tidak punya pengalaman kerja, jadi saya nggak punya pengalaman tuh pergi pagi berangkat malam pulang malam itu saya nggak pernah gitu teman-teman. Yang saya tahu saya ngasilin puluhan juta dari For Life gitu loh teman-teman. Puluhan juta dari For Life di awal-awal saya dari muda gitu ya. Nah, jadi saya itu ngerasa apa ya, banyak yang saya hasilkan itu ya saya bisa gitu loh teman-teman. Nah pada satu titik yang namanya kehidupan itu kan ada macam-macam nih ya, jalurnya macam-macam teman-teman gitu kan. Nah pada satu titik tuh saya hambatannya itu adalah ya mungkin dari lingkungan ya, lingkungan kita nih yang secara pelan-pelan itu sebenarnya narik kita ke bawah gitu loh teman-teman. Itu yang saya alami. Ya alhamdulillah sekarang saya udah agak seger lagi nih, udah ada normal nih gitu teman-teman ya, atas bantuan dari istri saya juga, bantuan keluarga saya juga gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat saya 2000 berapa ya, 2016 2017 itu mungkin Anda nggak akan lihat saya ceria seperti ini gitu teman-teman. Oke, berarti tadi sempat vakum ya 6 tahun. Berarti Ya, sebelum vakum itu jalanin berapa tahun? Kalau jadi boleh tahu sebenarnya saya jalanin aktif itu teman-teman ya, bisnis For Life itu 2009, 2010, 2011, 2012. Nah, 2013 itu udah mulai saya tuh udah nggak yang serius tuh jalanin For Life. Karena apa ya? Itulah teman-teman. Jadi penting banget pembinaan sama kita ya, sama mitra-mitra kita ya, untuk tetap selalu begini teman-teman, selalu erat ya sama tim Anda ya. Karena saat itu saya ya lepas lah, bahasanya lepas. Saya ngerasa udah ngasilin besar dan ya banyak masalah hidup datang gitu, teman-teman, intinya gitu. Oke, jadi mungkin bisa disimpulkan udah masuk comfort zone tapi malah di situ jadi agak vakum ya mungkin ya, karena udah merasa comfort zone itu tadi ya Mas bilang ya. Jadi ada ego ya, ada ego dari saya tuh, saya bisa ngasilin besar gitu kan ya. Akhirnya saya nggak jalanin For Life-nya gitu. Oke, berarti cuman ibaratnya belanja aja gitu ya setiap bulan tapi tidak menjalankan bisnisnya. Itu tadi selama kurang lebih 6 tahun ya. Berarti titik baliknya untuk sekarang bisa balik lagi apa nih kalau boleh tahu nih? Nah, inilah ya seperti yang saya munculin di judul ya teman-teman ya, aktivasi ya. Jadi kalau kakak saya tuh, Mas Rian itu selalu cerita tuh, Pak Rian itu beraktivasi itu ketika dia bertemu dengan Pak Sadikdin. Kan abang saya itu pemalu, Bapak Ibu. Jadi dia ketika Pak Sadik itu bilang, kalau Anda pemalu, Anda presentasi sama kambing, kan gitu ya. Biarnya presentasi sama kambing, kambing pun nggak akan meledek Anda gitu. Jadi itu aktivasi buat kakak saya gitu loh teman-teman. Nah aktivasi saya teman-teman adalah ketika saya lagi pada titik nol, ketika saya itu hidup tuh rasa ini, nah yang hadir itu adalah For Life Bapak Ibu. Nah kambing kan suka senyum, betul. Nah jadi yang kalau saya teman-teman aktivasi itu adalah ketika saya ada musibah gitu Bapak Ibu ya, yang hadir itu teman-teman dari For Life. Teman-teman yang 6 tahun itu sudah saya tinggalin, bahasanya gitu ya, malah hadir gitu loh. Nah makanya tadi saya bilang For Life ini agak berbeda Bapak Ibu. Jadi kenapa Anda berkumpul di sini di For Life, bisa jadi karena memang tarikan dari David and Bianca Lisenby. Mereka orang-orang baik tuh. Jadi For Life pertama kali berdiri aja kan taking transafected to the world. Kemudian tagline kedua together building people. Nah itu bener loh, together building people ini di For Life kuat banget. Dan teman-teman di Indonesia ya, Singapura Indonesia itu luar biasa, supportnya luar biasa. Jadi saya ngerasa aktivasi saya itu adalah dari teman-teman ya, tim-tim For Life ini, orang-orang sahabat-sahabat saya di For Life yang dulu saya sudah tinggalin. Jadi aktivasi yang dimaksud itu ya ketika kalau dari
Kemudian suaranya putus-putus ya. Jadi saya merasa teman-teman menjalani bisnis for life itu seperti hidup gitu loh teman-teman. Mungkin di sini ada yang punya pekerjaan gitu ya, ada yang lagi bekerja, ada yang punya bisnis, ada yang mungkin lagi berusaha untuk jadi pebisnis gitu ya teman-teman ya. Nah, saya ngerasa jalani bisnis for life itu seperti jalani hidup teman-teman. Jadi 2016 itu saya pada titik yang nol banget, dan 2017 mulai recovery, 2018, nah mulai aktifnya itu 2019 teman-teman. Saya mulai aktifin for life lagi itu 2019. Setelah saya nikah sama istri saya mulai sadar gitu ya. Jadi ternyata for life ini bisa menjadi ladang buat kita teman-teman. Kalau saya sekarang ya teman-teman ya, kenapa saya membangun bisnis for life ini? Karena saya ingin berkarya, Bapak Ibu. Saya ingin berkarya di hidup ini ya. Jadi tidak hanya cuman hidup gitu loh teman-teman. Jadi saya punya semangat baru untuk menjalani hidup itu untuk berkarya. Itulah yang bisa membuat saya tetap semangat di for life itu karena itu. Saya ingin punya karya yang saya lakukan ini apa ya, kan gitu ya teman-teman ya. Nah, itulah yang jadi alasan utama saya. Kemudian ya, cek. Suara udah muncul ya? Ya, sudah jelas kok Pak. Oke. Apa namanya tadi, kalau tadi itu ya alasan apa, dasar aktivasinya ya. Kalau bisnis for life sendiri, harapannya Mas Gumilang apa sih dengan menjalankan bisnis for life ini? Wah, harapan saya banyak ya. Kemudian ya, untuk semua mitra-mitra saya dan tim di Indonesia semua nih, distributor for life di Indonesia, ayo kita saya ingin mengajak teman-teman untuk berkarya ya. Berkarya, jangan hanya jalani bisnis ini hanya soal duit ya teman-teman ya. Gini loh teman-teman, saya sudah melihat ya, itu tuh rasanya manis Bapak Ibu. Jadi ketika Anda itu bisa bantu mitra Anda tarik ya teman-teman ya, Anda tarik mitra Anda itu ke atas ya, dia sudah bisa punya grup besar gitu teman-teman ya, itu sih senang hati saya Bapak Ibu. Karena kita itu kan sudah ya, bahasanya Anda tuh nemenin mereka itu dari nol kan, dari yang ngomongnya malu-malu, terus sekarang udah jago ngomongnya gitu loh. Jadi itu tuh kalau buat saya nyaman ya di hati ya. Jadi nah itulah yang memotivasi saya untuk tetap gerak di for life, karena melihat tim ini ketika mereka sukses, mereka happy banget gitu. Nah, jadi harapan saya adalah ya semakin banyak yang seperti itu. Banyak tim saya menjadi leader-leader besar lah. Dan teman-teman semua jadi leader-leader besar di for life. Amin. Oke, mungkin tadi kan apa ya, ini kan harapannya juga untuk mitra-mitra for life yang lain. Nah, untuk mitra-mitra for life mungkin ada yang ingin bertanya langsung nih sama Mas Gumilang, kira-kira boleh ditanyakan di kolom chat, nanti kita bacakan ya Mas Gumilang ya, nanti untuk pertanyaan dari mitra-mitra for life ini sendiri. Nah, ini udah ada pertanyaan sih satu ya, langsung jawab aja boleh ya. Dari Ibu Rustati. Suara saya kedengeran kan ya? Nah, ini pertanyaannya, saya sedang coba jalanin bisnis lewat for life di umur 19. Tapi kadang bingung caranya, masih penasaran. Gimana caranya bisa seperti Bapak di umur muda dulu. Ini ada yang masih 19 tahun nih, masih pengen masih muda banget nih. Pak masih di unmute ya, sorry. Belum di unmute. Boleh di unmute dulu? Itu ada Gold Nazrul Salim ya, itu dari muda itu sama tuh. Saya selalu
respect lah Pak Nazrul. Itu gol termuda di Singapura. Jadi dulu saya gabung for life itu saya ngelihat gue ada gol termuda gitu ya dari Singapura, Pak Nazrul. Nah sama gitu loh teman-teman. Saya termotivasi untuk wah saya pun bisa gitu ya. Saya ajak semua anak-anak kuliahan. Jadi tim saya itu banyak anak kuliahan dulu Bapak Ibu. Karena saya ini agak minder ya ngobrol sama orang tua, banyak tim saya tuh anak kuliahan yang di bawah saya. Jadi saya kan semester 5. Jadi anak-anak semester 1 itu saya suruh baris gitu loh Bapak Ibu. Contohnya gitu ya. Yuk ngobrol yuk. Nah, saya cerita satu-satu gitu ya. Jadi teman-teman memang Anda yang masih usia muda, sering-seringlah ngobrol sama upline Anda. Gali informasi terus. Jadi bahasanya tuh ilmu itu upline Anda tuh jauh lebih banyak ilmunya dibanding Anda gitu loh. Jadi konsultasilah sama udah terus. Ya. Jadi konsultasilah sama upline Anda gitu yang masih muda nih. Karena ilmu mereka tuh banyak sebenarnya. Karena sekarang seberapa banyak, seberapa niat Anda menggali ilmu gitu loh. Kita dulu ya teman-teman ya sampai belajar ke Singapura, sampai ke Malaysia, ikut acara di Malaysia itu sampai belajar loh 2009 kita. Demi semakin bagus gitu loh. Supaya agak lebih berani gimana, belajar. Jadi akhirnya hanya dari pikiran kita saja tadi Bu Bu Rustiati ya. Bu Rustiati. Jadi hanya di pikiran kita aja sebenarnya batasan-batasan itu. Bu saya tuh kalau ngobrol sama orang tua nggak percaya diri itu hanya di pikiran saya aja ternyata. Padahal sebenarnya ketika saya tanya nggak biasa aja kok orang tua juga sama kita gitu. Nah, pertanyaan lanjutannya apa tadi itu? Ini ada doa nih dari Pak Rian nih, cepat jadi gold Mas Gumilang sudah layak. Segera ya jadi gold ya. Oke, mungkin Pak Gumilang ada tips-tips dulu nggak yang mau dibagiin ke Mitra for Life ya, yang dengan slide? Oke, saya mau berbagi sama teman-teman semua. Ini kebetulan hadir juga nih contoh-contoh ya, tapi saya sambil ini ya, kemudian boleh ya munculin slide-nya ya. Jadi gini teman-teman. Nih ya, selama saya menjalankan for life, saya udah kalau bahasa transfer factor tuh saya udah pelajarin tuh udah dari nol deh gitu kan ya. Pokoknya, tapi sebenarnya ketika kita presentasi itu ya, yang paling penting itu adalah bagaimana kita punya waktu 30 menit ke atas ya. Kemudian slide-nya. Nah, jadi saya itu presentasi dimanapun, kalau setelah sadar ya, sebenarnya yang paling penting itu ini teman-teman, aktivasi. Jadi Anda punya waktu 30 menit untuk ngobrol sama prospek Anda, bagaimana Anda bisa mengaktifasi mereka. Ini yang paling penting sebenarnya teman-teman. Anda bisa ngomong macam-macam soal for life, soal transfer factor, tapi kalau mereka nggak teraktivasi, mereka nggak akan gerak, Bapak Ibu. Serius. Nah, jadi bagaimana cara mengaktifasi? Nah, ini ada tips dari saya kasih tips ya. Bisa dipakai juga nih gambarnya, mangga. Boleh. Kemudian, jadi setelah kita cerita nih tentang for life gitu ya, ke prospek kita, di tengah slide itu munculin ini Bapak Ibu. Saya senang banget pakai ini nih teman-teman. Aktivasi. Jadi, cara saya cerita gini teman-teman. Coba, nih anak kecil ini lagi kenapa ya? Kan gitu ya teman-teman ya. Ajak ngobrol gitu kan. Lagi nangis nih kayaknya nih gitu kan. Oh, lagi nangis ya. Kalau misalnya ini anak Anda, kira-kira nangisnya kenapa ya? Nah, kan prospek kita di depan kita nih. Tanya gitu teman-teman. Langsung diem. Saya udah coba kan berapa kali seringnya. Itu prospek kita langsung diem teman-teman. Kalau ini anak Anda, kira-kira dia nangis kenapa ya? Oh, mungkin pengen kali punya rumah baru, mungkin pengen kali punya mobil baru yang lebih bagus, dia sering jalan-jalan bareng sama orang tuanya karena orang tuanya selama ini nggak punya waktu. Itu langsung udah beda teman-teman, sudah beda langsung nuansanya tuh. Udah mulai agak nyentuh langsung ke hati mereka tuh biasanya.
Nah, terus yang kedua, Bu Dian, selanjutnya. Nah, ini pun sama nih teman-teman. Nah, ini siapa ya kira-kira ya? Oh, ini orang tua nih, lagi harmonis. Oh, misal ini adalah orang tua Anda gitu ya. Ini orang tua Anda. Apa sih harapan orang tua Anda sama Anda nih? Mungkin orang tua kita harapannya itu ingin kita jadi orang yang baik, kaya, sejahtera, sukses, bahagia. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, ya kalaupun orang tua kita sudah nggak ada ya mungkin kita bisa bantulah menjadi tambahan amalan buat mereka. Itu udah beda loh teman-teman kalau kita udah ngomong kayak gitu. Nah, oke, next kemudian. Nah, selanjutnya gabungin ke For Life, teman-teman. Nah, ini adalah karir Anda di For Life. Anda peringkat bronze itu Anda udah mulai ngasilin 40 juta tuh sebulan. Bronze elite, silver elite, sampai ke platinum. Udah mulai ratusan juta tuh di For Life. Kira-kira kalau Anda dapat bonus tambahan 100 juta, kira-kira Anda bisa buat happy anak Anda nggak? Kira-kira orang tua Anda happy nggak sama Anda? Nah, itu jadi udah mulai agak closing nih teman-teman. Udah mulai closing. Jadi kita tujuannya itu adalah gimana bisa menyentuh mereka. Nah, next. Lanjutnya, kemudian. Nah, dan inilah kuncinya sebenarnya Bapak Ibu. Mungkin Anda saat ini sedang gagal ya. Mungkin lagi ada hutang. Mungkin lagi ada problem gitu kan ya. Semuanya hanya memang akan melewati kegagalan sebenarnya. Mau Anda usaha For Life, sudah tadi ada yang nanya, usia muda, prospek apa aja gitu, strateginya apa aja kan gitu ya teman-teman ya. Saya udah lakukan ini kok gagal, gitu, kok gagal gitu. Nah, Anda kalau menyerah, ya Anda gagal Bapak Ibu. Tapi kalau Anda bangkit, Anda akan sukses Bapak Ibu semua. Anda hanya akan dibilang gagal kalau Anda menyerah. Jadi selama Anda nggak menyerah, ya Anda nggak akan dibilang gagal. Nah, jadi Anda harus tetap bangkit, sukses. Gitu. Ini mungkin tips dari saya ya, buat Bapak Ibu semua ya. Jadi, bantu prospek Anda dengan aktivasi. Dan saya dulu sering banget tuh dengar cerita-cerita nih. Mungkin ada Pak Nazrul ya, di sini ya. Saya tuh kalau ngedenger ya kakaknya Pak Nazrul itu ya, Pak Fazil itu ya, kalau prospek orang tuh sampai nangis prospeknya. Coba, Anda prospek orang nih, tadi kan banyak yang nanya nih, gimana sih Pak prospeknya usia 19 tahun? Wah, Anda harus tahu nih, zaman dulu itu, kalau teman-teman di Singapura itu prospek itu sampai prospek itu dibuat nangis. Ingat impian mereka, akhirnya pada gabung semuanya, pada join gitu loh teman-teman. Nah sekarang pertanyaannya, jadi kita nggak cuma cerita-cerita soal For Life, kita harus bisa mengaktifasi mereka supaya mereka mau gerak gitu loh teman-teman. Percuma kalau mereka gabung tapi nggak aktif gitu loh Bapak Ibu. Mendingan Anda bagaimana caranya berpikir bagaimana mengaktifasi mitra Anda. Mungkin Anda sekarang udah banyak mitra nih. Pertanyaan saya, apakah mereka sudah teraktivasi kan gitu ya. Nah penting banget nih mengaktifasi mereka, membuat mereka aktif gitu. Itu mungkin Bu Dian. Oke, luar biasa sekali ya. Tepuk tangan dong untuk Pak Gumilang ya. Tadi tipsnya luar biasa sekali ya. Jadi kalau boleh disimpulkan di sini, aktivasi itu kalau sebanyak apapun kita punya mitra ya, tapi kalau misalnya belum teraktivasi, tentunya belum bisa maksimal ya untuk menjalankan bisnisnya For Life ya, seperti itu ya. Nggak akan gila-gilaan jalan ini ya Bu Dian. Nggak akan gila-gilaan. Jadi penting banget kita tuh mengaktifasi mitra-mitra kita. Penting banget. Minta bantuan upline gitu. Jadi intinya di situ bagaimana pikiran mitra kita bisa yakin sukses bersama kita gitu. pede sukses bersama kita, yakin sukses sama kita. Ya luar biasa sekali ya tipsnya ya. Nah ini ada beberapa mitra yang bertanya di kolom chat, boleh dibaca-bacain ya satu persatu ya untuk Mas Gumilang. Ya. Oke. Wah ini ada pertanyaan, ini pertanyaannya kayaknya agak sensitif sih, apa namanya, dari Bu Widya nih. Kalau
boleh tahu rata-rata income Bapak berapa sekarang buat motivasi? Waduh, ini mau tahu apa mau tahu banget nih. Tahu dapur gini ya teman-teman ya, karena saya kan 6 tahun nih, ini bocoran ya, saya 6 tahun nggak jalanin for life ya Bapak Ibu ya. Jadi saya tuh bonus itu dulu ya 30-an, pas saya nggak jalan itu masih masuk lah ke rekening saya gitu ya teman-teman ya. Terus nyesoknya gini, kemarin pas COVID tinggi-tingginya tuh Juli 2000 berapa? 2021 ya, COVID tinggi-tingginya. Nah, kakak saya itu bisik-bisik kan, bonus berapa kan gitu ya. Ya ada orangnya ya. Dapat berapa kan gitu. Abang saya itu nembus kan 1,1 M lah gitu ya. Masuk ke rekening dia gitu kan. Oh gitu ya. Saya kayaknya masuk cuma 150 gitu ya. Jadi di situ yang agak nyesek ya teman-teman ya, bukannya saya nggak mensyukuri ya teman-teman ya. Jadi kalau dulu saya nggak aktif mungkin, kalau saya dulu aktif mungkin yang mungkin nggak jauh-jauh banget gitu loh Bapak Ibu. Tapi itu kan jauh banget ya, 1,1 M sama 150 kan jauh ya. Benar nggak Bu Dia? Itu loh Bapak Ibu jawabannya. Jadi tapi saya tetap memperbaiki kok sekarang. Saya senang sekali punya tim yang luar biasa ya. Jadi saya sekarang udah bukan masalah duit nih Bu Dian. Jadi sekarang gimana caranya tim saya nih bisa muncul gitu. Bu Indriani ya saya senang banget. Saya selalu itu tuh sama Bu Indriani, sama Pak Sylvester selalu membaca progresnya. Oke, baca lagi Bu Dian ya, pertanyaan lanjutnya ya. Oh iya, tadi tadi udah dibocorin sedikit, tapi disclaimer juga ya Bapak Ibu Mitra for Life kalau disclaimer, kita bicara soal penghasilan sekali lagi. Jadi apapun peringkatnya, jadi besarnya penghasilan itu juga ditentukan oleh besarnya organisasi atau banyaknya organisasi yang dimiliki. Jadi nggak sama ya setiap peringkat seperti itu. Jadi nggak bisa disamakan misalnya di peringkat ini pasti penghasilannya sekian gitu, tidak seperti itu. Dan juga apalagi for life juga ada beberapa bonus-bonus ya di luar dari bonus yang bulanan seperti bonus generasi ya, apalagi kalau ada promo ya. Jadi disclaimer-nya tadi harus dicantumkan ya ada disclaimer-nya. Perlu usaha teman-teman. Iya. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Rosida. Pernah nggak Pak Gumilang kehabisan ide, bingung mau ngelakuin apa lagi untuk capai target, downline-nya banyak yang pemakai aja ya, customer ya. Bagaimana agar pemakai atau customer nih mau jadi pebisnis juga? Oke, selalu pasti kehabisan ide ada gitu Bu Rosida. Jadi saya selalu konsultasi ya sama upline ya. Jadi saya nanya kan, saya kurang apa ya, kayaknya ada yang miss deh gitu loh. Jadi akhirnya dikasih tahu, saya kurang afirmasi, saya kurang ini. Sama istri saya pun saya nanya, saya kurang apa ya kayak gitu ya, kurang ini nih, kurang afirmasi kayak gitu. Nah jadi teman-teman selalu nanya sama upline Anda, bagaimana kekurangan Anda apa gitu loh. Karena upline Anda pada posisi sekarang itu karena mereka sudah melewati apa yang Anda sudah lalui gitu. Nah, terus kalau jawabannya apa nih Don? Dan banyak pemakai aja, bagaimana agar pemakai mau jadi pebisnis juga? Itu tadi teman-teman, aktivasi. Minta bantuan upline Anda untuk mengaktifasi prospek Anda ini, mitra Anda. Buat acara apa kayak gitu yang memang menyentuh hati mereka kan gitu teman-teman. Nah, jadi kuncinya tadi di selalu berkonsultasi sama upline dan juga aktivasi itu tadi ya. Oke, nah ini ini pertanyaan ya. Pak Gumilang, kalau dulu rekrutnya di mana aja dulu? Nah, kalau sekarang lagi pandemi, apa Pak Gumilang rekrut via sosial media? Jadi dulu saya memang banyak anak mahasiswa ya. Saya minta referensi dari teman-teman siapa anak mahasiswa yang pengen uang banyak gitu ya, pengen dia mandiri kuliahnya gitu. Akhirnya ketemu anak mahasiswa yang bagus-bagus tuh. Ada Pak Adit, Pak Iqbal, ada dulu Zaki ya, Pak Arif Gunawan, itu anak mahasiswa tuh. Kemudian siapa lagi? Ada banyak deh anak-anak mahasiswa. Jadi ngumpul tuh semuanya tuh. Nah, tinggal bagaimana itu jawabannya itu lah
ketika mereka teraktivasi, ya mereka udah gerak sendiri, teman-teman. Terus sekarang gimana kalau pandemi? Apa Pak Gumilang bisa rekrut via sosial media? Sebenarnya sekarang ini, teman-teman, prinsipnya gini, Bapak Ibu. Daftar nama Anda, 500 daftar nama Anda, itu akan habis dalam 2 tahun. Saya kan udah 12 tahun, Bapak Ibu. Ya siapa lagi yang saya mau prospek pun teman-teman saya udah pada tahu saya semua, saya follow kan gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi penting banget Anda menambah daftar nama baru setiap hari. Jadi temenan sama siapa, first impression harus bagus gitu loh teman-teman. Ngobrolnya harus udah langsung bisa aktivasi gitu loh teman-teman. Jadi latih diri Anda untuk bisa mengaktifasi sama orang baru gitu loh teman-teman. Akhirnya mereka tertarik gitu. Apa sih, kok bisa sih gitu di pandemi gini bisa ngasilin uang kan gitu teman-teman ya. Nah, itu jadi ditambahin tuh, teman-teman. Daftar nama Anda harus ditambahin terus tuh. Bagaimana cara menahan diri di saat prospek dengan orang yang cuek saja, Mas? Nah, kalau Anda sudah berusaha prospek orang nih, terus nyata dia cuek aja, ya udah close aja. Kayaknya Bapak, Ibu kayaknya belum tertarik, jadi saya close aja ya. Ituin aja, saya belajar dari Bapak Mas Riyandi tuh, seperti itu, tipsnya bagus juga gitu. Jadi ngapain kita cerita sama orang yang nggak tertarik? Gitu. Karena kita kan akan gerak sama orang-orang yang sama kita, Bapak Ibu. Yang Anda tarik itu yang memang Anda tarik gitu, Bapak Ibu. Jadi kalau memang mereka nggak tertarik, ya jangan dipaksa ditarik. Karena bisa jadi nanti nggak akan bagus tuh, teman-teman. Gitu. Lagi nih. Beda nolnya ya betul Pak, beda nolnya. Nyesek Pak. Jadi saya nyesel sebenarnya teman-teman. Kenapa saya dulu nggak jalan? Ya, tapi itu pelajaran hidup Bapak Ibu. Dulu abang saya itu butuh waktu 6 tahun untuk pengalaman kerja gitu loh Bapak Ibu. Dia selalu bilangnya P17 ya Pak Rian ya. Pergi pagi pulang pokoknya atau pegel-pegel gitu kan. Nah, saya nggak ngalamin itu teman-teman. Ya saya harus membayar itu ya karena itulah pelajaran hidup itu. Senang bisa kenal. Nah ini Bu Intiani ya. Pendapatan dari MLM bisa sebesar itu, bisa Pak, dengan usaha. Disclaimer-nya Bu Dian ya. Dengan usaha, tapi Bapak nggak usah ragu Pak. Bismillah Pak, insya Allah. Saya saksi ya. Jadi kalau misal teman-teman gini loh. Ini saya nggak disclaimer ya Bu Dian ya. Jadi kalau Anda tanya, bener nggak sih passive income itu? Beneran Bapak Ibu, beneran passive income itu ada. Residual income itu ada. Dari for life itu ada teman-teman. Mungkin Anda pernah diajakin network marketing lain ya Bapak Ibu ya, tapi nggak stabil Bapak Ibu. Tapi kalau for life ini luar biasa. Repeat ordernya kenceng Bapak Ibu. Jadi bisnis Anda itu akan ngasilin passive income ya kan kalau ada orang yang order Bapak Ibu. Nah kalau for life repeat ordernya kenceng banget. Jadi Anda nggak perlu khawatir masalah uang di for life ya. Saya nggak ngomongin MLM ya, saya ngomongin for life Bapak Ibu. Oke, bagaimana cara meyakinkan prospek kalau saya sendiri belum terlihat keberhasilan di for life, tapi saya terus berusaha untuk mendapatkan kesuksesan. Nah, ini tadi saya ngobrol sama istri saya gitu. Jadi kalau Anda itu mau sukses, Anda harus bahagia dulu gitu loh Bapak Ibu. Jadi kita harus yakin dulu. Tadi saya pun udah ngobrol sama Pak Ramos ya. Jadi kita itu harus narik uang gitu loh Bapak Ibu. Jadi mode diri kita itu harus ngedatengin duit. Jangan sampai kita tuh yang tertekan, bingung, murung, masalah depan mata terus gitu loh teman-teman. Saya baru sadar tuh teman-teman. Jadi kita harus mode kita nih diri kita itu harus yakin uang akan datang gitu loh teman-teman. Kita akan ngasilin besar, saya akan sukses gitu. Ya gitu ya Bapak Ibu ya. Bu Ginanjar ya. Umi Gina ya. Jadi Umi harus yakin dulu nih. Harus happy dulu. Jadi yakin insya Allah rezeki itu akan dikasih banyak gitu. Oke, Bu Dian saya baca lagi ya sampai habis ya. Ini saya bacain aja atau gimana aja ya? Aja deh bacain deh. Ini banyak banget nih. Ya saya pilih juga ya dari Bu Rustiati lagi nih. Bagaimana cara public speaking ke calon customer yang mau kita tawari atau kenalkan for life? Karena saya kerja di golf, jadi saya pikir saya bisa kembangin bisnis selama masih kerja di golf. Karena rata-rata yang main golf itu pengusaha tapi takut bicaranya.
takut bicara tentang for life, takut salah bicara. Nah, jadi bagaimana cara public speaking? Ya harus latihan nih, Bu Rustati. Jadi beraniin ngobrol, sapa gitu kan, buat tulis gitu kan. Saya ngomong ini, nanti ngomong apa lagi ya. Jadi ya harus praktek. Kalau enggak nggak akan berhasil teman-teman. Kan belajar tentang otak ya teman-teman ya. Jadi sinaps. Jadi otak kita itu kan ada yang namanya kayak sinyal gitu loh, kayak kilat tuh. Kilat itu sinaps otak kita. Jadi semakin Anda di bidang for life itu Anda semakin ahli. Jadi ada istilah, ada ilmu 10.000 jam. Jadi Anda akan jadi ahli kalau Anda sudah ngelewatin 10.000 jam pengalaman gitu loh. Jadi semakin Anda latih bicara, semakin sinaps Anda semakin kilat, semakin ahli. Saya ngomong kayak begini pun bisa sampai lama nih Bapak Ibu, ngajakin tema apapun saya bisa munculin gitu loh teman-teman. Tapi itu kan karena saya udah latih terus. Nah, sekarang Bu Rustati harus latih, harus dimulai dari 10 jam pertama, 100 jam yang pertama, sampai 10.000 jam yang pertama, nanti udah jago banget itu pasti. Itu untuk pengusaha-pengusaha di golf itu pada gabung semua for life gitu. Amin ya. Oke, ya jadi kuncinya bisa karena biasa ya Pak ya, karena berlatih terus itu tadi ya untuk speakingnya. Oke, kemudian ini yang ada pertanyaan ini, semoga saya bisa menyusul seperti Bapak ya, amin ya. Nah, ini mungkin lebih pertanyaan untuk part timer ya. Jadi beliau nih dari Bu Mas Rina masih bekerja di perusahaan, gimana caranya supaya bisa mengerjakan bisnis for life ya? Ya, jadi ada salah satu leader kita ya di for life ya, itu namanya Juan Rosado. Saya baca biografinya dia loh teman-teman. Jadi dia itu pengusaha bangkrut, diajak sama karyawan sama pengusaha punya pos satpam. Akhirnya dia disuruh tinggal di pos satpam itulah bahasanya, suruh kerja deh jadi satpam. Dia udah dijalankan sama dia gitu. Nah, dia itu menjalankan for life di Puerto Rico itu butuh waktu 1,5 tahun sampai dia bisa full time ngerjain for life. Jadi dia kerja 12 jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Habis itu dia baru prospek teman-teman. Dia aja bisa loh teman-teman. Butuh waktu 1,5 tahun, dia baru udah full time gitu loh. Jadi saya ngerasa kita pun bisa teman-teman. Anda sebagai apapun itu sama bisa sukses kok. Saya aja dulu bukan apa-apa teman-teman, hanya mahasiswa yang nggak punya kerjaan kan gitu Bapak Ibu, hanya anak mahasiswa gitu. Tapi ketika kita seriusin bergabung bisnis for life, mulai belajar, mulai serius, ya insya Allah Anda akan mulai ngasilin nanti. Mulai ngasilin kayak dulu saya 1,6 juta, enak ya dapat 5 juta, dapat 5 juta, enak ya dapat 7 juta, dapat 7 juta, enak ya dapat 12, ini nyaman deh, dapat 12 juta, enak ya dapat 25 juta, dapat 25 juta teman-teman. Jadi kalau Anda yakin Anda dapat, insya Allah Anda dapat gitu loh teman-teman. Itu yang saya lakukan dulu teman-teman. Ya, jadi kuncinya yakin ya Pak ya, berarti kalau misalnya untuk yakin itu. Terutama untuk Bapak Ibu Mitra for Life yang mungkin sekarang masih bekerja terus ingin menjalankan bisnis for life, itu berarti part time ya. Kalau tadi Mas Gumilang contohkan berarti dengan cara bagi waktu ya, seperti yang dilakukan oleh Juan Rosado ya, karena kan memang mengerjakan for life sendiri ini bisa fleksibel ya, tinggal kita atur aja waktunya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Tita nih. Saya punya mitra yang berbisnis di asuransi. Oke, jadi ini mitranya jalanin asuransi juga, gitu kan. Nah, intinya bagaimana saat ini belum mau menjalankan bisnis lain. Nah, gimana cara aktivasinya nih? Nah, kalau ini ya asuransi ya. Jadi bandingin gini. Ayo, bisnis apa yang paling bagus? Bisnis makanan, bisnis for life, atau bisnis asuransi, kan gitu. Bandingin teman-teman. Ini kalau mau kita ngomong bercanda-bercandaan ya, Bu Tita ya. Jadi untuk orang asuransi ini, kalau mereka bilang kan, uangnya dapat nggak kalau asuransi?
dapat, olah bisnis uang dapat, makanan uang dapat. Oke. Sekarang kita ngomongin selain uang itu adalah sehat ya. Oke, bisnis makanan dapat sehatnya? Enggak. Asuransi dapat sehatnya? Enggak. Nah, Forex dapat sehatnya. Jadi bercanda-bercanda gitu teman-teman. Nah, jadi ya kita cerita aja sih Bu Tita ya ke teman-teman yang asuransi ini, yuk kita gerakin for life-nya, timingnya lagi pas banget loh gitu, momennya lagi pas banget sekarang gitu. Kalau orang asuransi pun sekarang banyak yang ini juga loh Bu teman-teman ya gitu, banyak yang berat juga tuh teman-teman asuransi gitu di era COVID gini ya gitu. Jadi mending jalanin for life gitu. Kalau misalnya udah diceritain gitu masih belum bergeming, ya udah next aja Bu Tita, masih banyak kok yang mau sukses. Kemudian intinya semua mitra kita siapapun ya kita akan coba ya, maksudnya siapa sih yang bisa diaktifasi kira-kira ya, kita bikin semacam mapping dulu ya, tapi tentu tidak hanya berfokus ke satu mitra itu aja terus gitu ya Mas bilang ya berarti ya. Jadi kalau saya hitung-hitungan di For Life itu ya teman-teman ya, jadi di For Life itu nih disclaimer dulu ya teman-teman ya, ini kan saya berdasarkan rumor yang pernah saya dengar nih kan gitu ya Bapak Ibu ya gitu kan. Jadi kalau paling tinggi yang ngasilin di For Life itu saya pernah dengar tuh 15 miliar. Ada salah satu top leader di seluruh dunia tuh 15 miliar sebulan. Tapi saya lihat hitung ya, kayaknya ngasilin 19 miliar tuh belum ada di For Life gitu loh. Tapi gimana cara ngasilin 19 miliar gitu? Nah, saya lihat memang kita harus bangun banyak frontline ya. Gitu. 20 jalur itu bisa 19 miliar. Disclaimer ya kemudian ya, dengan usaha. Ya, jadi makin banyak organisasi yang kita bangun, tentunya semakin besar jaringan kita juga akan mempengaruhi penghasilannya juga ya, itu lebih besar. Okay. Ayo bangun banyak jalur, jangan 1, 2, 3 aja, harus banyak. Oke. Nah mungkin kalau yang dari pengalaman Pak Gumilang sendiri ya membangun jaringan gitu kan ya, kan ada lagi nggak share bagaimana kan mitra For Life ini ada beberapa yang bertanya nih, bocah sih kan karena kan kita sistemnya ini kan bisa punya banyak frontline ya, sebanyak-banyaknya gitu kan ya. Nah kadang ada beberapa mitra For Life yang bertanya nih, bagusnya saya kalau punya mitra baru apakah saya bikinnya melebar atau ke bawah gitu. Itu mungkin pengalaman seperti itu. Jadi yang kalau menurut saya Bu Dian ya, ini pun saya lagi perbaiki ya jaringan saya kan gitu ya teman-teman ya. Yang terbaik itu adalah kita bangun frontline dulu, banyakin frontline kita. Jadi ketika misalnya gini teman-teman, Anda punya mitra 20 orang nih, yang 10-nya lagi sibuk nih, ada yang ngurusin anaknya lagi ujian gitu ya, ada yang ngurusin orang tuanya lagi sakit kan gitu teman-teman, ada juga yang lagi nggak mood jalanin For Life-nya kan gitu teman-teman ya. Anda masih bisa gerak sama 10 frontline Anda gitu. Tapi kalau misalnya Anda cuma punya mitra 1 gitu ya teman-teman ya, terus dia lagi nggak aktif pula kan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah loh, bisnis Anda itu bahasanya dalam banget jadinya gitu loh teman-teman. Nah itu yang banyak teman-teman di For Life itu punya problem. Jadi penting banget Anda memiliki banyak frontline. Terus kalau misalnya di level 2 gimana gitu kan? Cucunya di level 2 nih, banyak cucunya gitu ya teman-teman ya. Gak kekejar Bapak Ibu. Level 1 itu penting gitu. Level 1 itu yang akan membantu 3 level Anda. Kalau 3 level Anda nggak kuat, ya Anda nggak akan perform di For Life. Jadi mendingan sekarang fokus bangun 3 level dulu. Ketika 3 level Anda bagus, sambil bangun kedalaman gitu ya teman-teman. Banyakin deh frontline gitu. Ya jadi banyakin frontline kemudian lakukan aktivasi ya, sama baru nanti duplikasi ya Pak ya, berarti ke bawah ya. Ya. Oke. Ini kayaknya udah nggak ada lagi pertanyaan. Mungkin dari Pak Gumilang ada ada kata-kata motivasi nggak nih buat atau quotes favorit nih yang mau dibagikan ke mitra For Life di sini? Quotes favorit apa ya?
Jadi kalau jadi gini teman-teman, quotes favorit saya apa ya Bu Dian ya? Saya sampai bingung ya. Ini deh quotes yang quotes quotes Pak Sadik aja deh yang saya anggap favorit tuh. Jadi pikiran kita itu adalah ladang ya. Pikiran kita itu adalah ladang gitu teman-teman. Jadi Anda itu mau nanam apa nih? Mau nanam yang baik-baik saja atau yang buruk-buruk? Ketika Anda menanam yang buruk-buruk, yang muncul, yang tumbuh itu yang buruk, Bapak Ibu. Ketika Anda munculin yang baik-baik saja, mindset Anda itu, yang hasilnya itu yang baik-baik saja, gitu. Termasuk pelajaran hari ini saya masalah narik uang itu, gitu loh teman-teman. Jadi yakini bahwa uang itu mudah datang, banyak rezeki buat kita, gitu Bapak Ibu. Tanam itu gitu di otak kita. Terus sambil prospek kan gitu teman-teman ya, yakin, pede gitu. Jadi happy dulu, kita harus ada happy dulu gitu. Jadi ketika sudah ada itunya, ketika Anda mulai prospek itu mulai gerak, nah tiba-tiba closing aja gitu teman-teman. Nah kebanyakan orang tuh nggak gitu. Saya pun pernah kalau udah pikiran kita tuh kan lihatnya dua, peluang atau masalah gitu loh. Kalau kita lagi mikirnya masalah, semuanya masalah, nggak jadi closing gitu loh teman-teman. Tapi ketika kita lagi mikirnya bagus, closing gampang closing kayak gitu teman-teman. Jadi sebenarnya itu dimulai dari pikiran kita sebagai lahan. Nah jadi ini tambahan nih, yakini diri kamu apapun kamu dari apa yang kamu pikirkan. Kalau kamu yakin kamu bisa. Jadi apapun yang teman-teman yakini, ya itu bisa terjadi. Jadi yakini yang baik-baik. Jadi datang di hidup kita, yang datang itu yang baik-baik. Itu mungkin kemudian. Oke, luar biasa tuh tadi Pak Gumilang ya. Jadi intinya adalah kita harus berpikir yang baik-baik ya, sama take action ya, bahwa semuanya akan terjadi sesuai dengan yang kita pikirkan. Jadi harus selalu berpikir yang baik-baik ya. Seperti itu ya Pak ya. Ya, ini ada Pak Wilson nanya nih Bu Dian. Oke, ada pertanyaan baru ya. Oke. Ini penting nih Bu Dian. Ini dari Pak Wilson, untuk memancing semangat frontline, maka saya letakkan mitra baru saya di bawah frontline saya tersebut. Apakah cara ini bisa efektif? Jadi dengan kata lain mengembangkan vertikal, ya, atau kita sebutnya blessing ya. Jadi yang happy itu mitranya Pak Wilson nanti. Yang nggak happy Pak Wilson sendiri, apalagi Pak Wilson baru gabung. 3 levelnya nggak masuk Anda Pak Wilson. Anda akhirnya keteteran aja yang bangun bisnisnya. Jadi yang penting itu bangun 3 level dulu, kuatin jaringan Anda, baru ketika Anda sudah kuat, bangun ke dalaman, berani bangun ke dalaman. Jadi gini teman-teman, untuk mengaktifasi mitra itu bukan dari seperti itu gitu teman-teman. Mengaktifasi itu dari diri mereka sendiri. Mereka mau sukses nggak? Mereka mau nanam yang baik nggak di pikiran mereka gitu. Kalau mereka aja nggak mau, ngapain didorong-dorong? Jadi dulu ada istilah, ngapain dorong mobil mogok gitu loh Bapak Ibu. Nggak akan jalan. Mobilnya mogok, didorong-dorong yang nggak bakal jalan. Atau dorong sapi gitu bahasanya Bapak Ibu ya. Ya sapinya nendang kita gitu Bapak Ibu. Jadi mendingan kita tuh ngasih makanan depannya, akhirnya dia lari sendiri gitu loh Bapak Ibu. Jadi jangan-jangan mereka ini nggak sadar gitu, mereka bisa sukses bersama For Life. Jadi lebih bagus untuk mengaktifasi itu natural, sadarin mereka. Minta bantuan upline aja. Minta bantuan upline yang sudah pengalaman, kan ngomongnya upline kita kan jago tuh biasanya tuh. Nah, biarin udah kita duduk diam dengar dapat duit gitu Bapak Ibu. Jadi ketika upline kita udah ngomong, kita diam aja jadi pendengar yang baik. Nanti biarin upline tuh yang masuk tuh nyentuh, langsung aktif dia. Itu mungkin kemudian ya. Luar biasa ya. Jadi mungkin itu juga bisa dilakukan juga diaplikasikan juga ya di bisnisnya Bapak Ibu Mitra For Life. Nah kalau hari ini kita tadi udah dengerin sharing ya, udah juga tanya jawab juga sama Mas Gumilang langsung ya. Nah kira-kira
Gimana kalau kita dengarkan nih tentang Mas Gumilang dari upline-nya langsung nih, kakaknya sendiri ya. Mungkin boleh kita panggilin Pak Rian. Pak Rian masih ada di sini kan ya?